guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Yenantian berkata, 4 murid dalam yang saya kirim adalah orang yang sangat pantas. Mereka membawa semua jenis taktik tersembunyi, dan kemungkinan ditemukan sangat kecil, dan bahkan jika mereka ditemukan, maka Fang Han tidak akan berani menyerang mereka dan melukai mereka. Mungkin saja Fang Han pergi ke bawah tanah. Ketika Yenantian berbicara dengan Fang Qingwei, dia seolah meremehkan Fang Han, tetapi di dalam hatinya sangat waspada. Tiba-tiba saat ini, 4 bangau kertas terbang dari kejauhan, dan berputar di sekelilingnya. Akhirnya ada berita, ucap Yenantian sangat senang, mereka mulai melihat kata-kata yang tertulis di dalamnya. Itu berbicara tentang berbagai hal yang dihadapi pihak lain setelah memasuki alam bawah tanah. Mereka bertemu dengan iblis terbang yaksa, dan mereka melarikan diri karena dikejar oleh Shuro. Haha, lihat itu, Fang Han ini setelah kehilangan 7 labu, tentu saja tidak memiliki apa-apa lagi. Kali ini, dalam kontes daftar Sanhe, apa yang kamu ingin aku lakukan padanya? Apakah itu menghapus seluruh seni bela diri di tubuhnya? Atau mematahkan tangan dan kaki? Ucap Yenantian setelah membaca informasi itu, Yenantian tertawa dan merasa sangat nyaman. Fang Qingwei tampak dingin dan dia juga sangat akrab dengan aturan kompetisi daftar Sanhe. Dia berkata, saya tidak menginginkan hidupnya. Saya hanya ingin Anda menghapus seni bela dirinya, biarkan dia tetap menjadi budak. Aku akan membiarkan dia tahu apa yang disebut hidup tidak sebagus kematian. Sekali budak tetaplah budak. Bagus. Mari kita menemui senior Wan Luo. Ucap Yenantian dan mereka menuju puncak Wan Luo Feng. Meskipun Wan Luo Feng ini tidak semegah puncak Tiandu, itu juga megah, tangga batu menjulang seperti naga, menjulang tinggi ke awan, langsung mengarah ke istana yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung. Ini adalah istana Nan Wan Luo yang pimpin oleh salah satu dari 5 murid sejati. Di lain sisi, Lao Yan berkata, aku baru saja memeriksa batu kristal bintang, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Kamu bisa menyerapnya dengan aman. Ini adalah obat suci dari gerbang bintang. Setelah meminumnya, kamu bisa menaikkan mana kamu ke titik 100 tenaga kuda. Masih ada 2 bulan lagi dari kompetisi daftar Sanhe. Lebih baik Anda mengkonsolidasikan mana sebanyak mungkin. Fang Han berkata, aku tidak akan menganggapnya enteng. Beberapa orang di daftar Sanhe bukanlah orang-orang yang menganggur. Mereka memiliki senjata sihir yang kuat dan bahkan harta karun. Yenantian pergi ke Wan Luo Feng, aku pikir dia ingin meminjam senjata sihir. Ucap Fang Han mencibir. Setelah dia kembali dari alam bawah tanah, dia terus mundur dan berlatih mana, mencoba memperkuat mana dalam tubuh dan meletakkan fondasi yang baik untuk dirinya sendiri. Seberapa kuat mana Hua Tiandu? Dia tiba-tiba bertanya. Lao Yan berkata, itu tak terukur. Itu tidak bisa diukur dengan kekuatan Xuan Huangma. Orang ini bahkan bisa memindahkan gunung. Jika ingin menghitung, saya takut itu ribuan kali. Bahkan puluhan ribu kali dibandingkan manamu sekarang. Itu memang sangat kuat, ucap Fang Han tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang. Dalam 2 atau 3 bulan ini, Fang Han terus berlatih dengan sangat baik. Setiap hari, dia berlatih mana dan kemudian melompat ke Tungkupil. Dia menggunakan nyala batu giok kristal untuk merebus air kuning dan mencuci tubuhnya. Setelah berkultivasi ke alam misteri magis, gerbang Tianmen terbuka lebar, pikirannya menjadi lebih jernih, dan berbagai potensi dikembangkan sepenuhnya. Teknik tubuh emas Jin Luo-nya juga mulai berkembang, ini telah sepenuhnya melampaui tubuh Sura. Sedangkan Hong Yi juga telah melangkah ke ranah transformasi fisik tingkat 10. Setiap hari, ia berlatih dengan tenang, sesekali diam-diam datang ke tempat di mana Fang Han tinggal, dan berdiskusi dengan penyihir Fang Qiolin tentang berbagai hal. Di samping itu, He Xianzi, peri bangau juga mulai berkultivasi sekarang,
dan Fang Han mengajarkan semua teknik kultivasi spiritual yang ia pelajari dari para penatua. Sekarang ia telah menjadi lebih kuat. Dalam 2 bulan terakhir, semua orang di sekitar Fang Han terus membuat kemajuan. Hari-hari yang jauh dari kompetisi daftar Sanhe semakin dekat. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba Fang Han membuka matanya. Fang Han, ini adalah awal dari kompetisi daftar Sanhe, dan lonceng itu adalah simbol memanggil para murid batin. Fang Han lalu berkata, ayo pergi, Fang Xiaolin, Anda segera memasuki peta Huang Quan, jangan pernah muncul. Nantikan ketika saya dipromosikan menjadi murid sejati. Ucap Fang Han pada Fang Xiaolin dan kompetisi daftar Sanhe akhirnya dimulai. Meskipun murid-murid asing tidak memenuhi syarat untuk kompetisi daftar Sanhe, mereka dapat menonton dan mencoba meningkatkan budidaya diri mereka dari berbagai metode pertempuran dan pengalaman praktis. Satu persatu murid bergegas ke arena Sanhe Yuan. Saya mendengar bahwa kali ini untuk daftar Sanhe, mereka telah menyiapkan harta karun. Ada banyak senjata roh yang kuat, desas-desusnya bahkan ada hadiah pil umur panjang Yin Yang. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya kali ini. Kali ini, takutnya Yuan Jiankong tidak bisa mempertahankan tempat ke-10-nya. Pedang ular peraknya telah hilang. Dan beberapa waktu yang lalu, dia telah dipukuli oleh Fang Han. Kali ini, aku khawatir bahwa Fang Han akan naik daftar Sanhe karena kekuatannya sangat bagus. Hei, orang ini sombong dan berani menantang Hua Tiandu. Banyak orang di daftar Sanhe adalah pengagum Hua Tiandu, akankah kali ini mereka akan membiarkannya pergi? Belum lagi, senior Ye Nantian, yang sudah sejak lama ingin berurusan dengannya, ya, kekuatan senior memang Ye sangat kuat. Aku tidak tahu apakah ada seseorang yang akan dipromosikan ke ranah alam rahasia misterius dalam kompetisi daftar Sanhe kali ini. Dalam beberapa kontes terakhir, ada satu murid yang menerobos ke ranah alam rahasia misterius dan mengejutkan penonton. Senior Long sepertinya mungkin, dia yang pertama dalam daftar Sanhe dalam 3 tahun ini. Ucap banyak murid luar berdiskusi. Fang Han terperangkap dalam kerumunan, dan tidak ada sukacita atau kesedihan di dalam hatinya. Dengan tangan kosong, dia melangkah tanpa membawa apa-apa. Dan pedang pembunuh suara telah dipinjamkannya ke Hong Yi. Ada 10 nama dalam daftar Sanhe. Fang Han melihat Ye Nantian di tempat ketiga. Tempat pertama adalah seorang wanita bernama Long, yang disebut Long Yao. Melihat wanita ini bernama Long, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia pernah bertemu saat menerima hadiah murid dalah. Apakah benar, dia yang pertama di daftar Sanhe? Fang Han melihat deretan penatua di depan, tetapi Hua Tiandu tidak ada di sana. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh halaman Sanhe penuh dengan murid dalam dan luar. Seorang penatua berdiri dan berkata, daftar Sanhe akan segera dimulai. Kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Sekte ini memiliki hadiah, tidak penting apakah Anda termasuk dalam 10 besar atau tidak, selama Anda berprestasi, memiliki cukup ketekunan, kemauan luar biasa, dan kebijaksanaan, Anda bisa mendapatkan hadiah yang seharusnya. Mari kita mulai. Pertandingan pertama, Fang Han melawan Yin Sihai. Fang Han mendengar namanya dan segera naik. Banyak murid dalam dan murid luar memandangnya. Dia sekarang seperti seorang selebriti. Salah satu tetua di depan bergumam, anak ini melatih tubuh emas Jin Luo, serta jimat tersembunyi. Fang Han bergumam, meskipun tetua ini merasakan atmosfer abnormal tubuhku, mereka tidak sadar bahwa aku adalah telah memasuki ranah alam rahasia misterius. Apakah kamu adalah Fang Han? Saya mendengar bahwa 7 labu Anda telah diambil oleh senior Hua. Tapi Anda benar-benar dapat mengalahkan Yuan Jiankong dan itu sedikit unik. Aku ingin melihat apa yang kau miliki hari ini. Teriak Yin Sihai, memulai gerakan. Di tangannya, sebuah pedang dari batu giok murni tampak bersinar. Pedang terbang saya disebut Kun Yu, ini memiliki susunan roh pedang. Saya mendapat harta Kiyu kuno di Gunung Kunsan di pegunungan kuno.
Ucap Yin Sihai mengungkapkan kekuatan pedang Kun Yu di tangannya dalam upaya untuk menciptakan tekanan pada Fang Han. Suara Yin Sihai baru saja jatuh, tiba-tiba seluruh arena ditutupi dengan asap, roh kabut tersembunyi. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, pedang di tangan Fang Han langsung pecah dan hancur. Namun, ketika pedangnya patah, Fang Han tidak berhenti, tubuhnya berkedip, dan oktav Tianlong langsung bergema ke arah Yin Sihai. Gelombang suara besar menyapu, kabut tebal itu juga menghilang. Fang Han tidak berhenti sama sekali. Dalam suara teriakan ini, dia menukik dan meninju Yin Sihai, dan tubuhnya telah dihancurkan oleh puluhan pukulan. Pedang Kun Yu kehilangan perintahnya dan jatuh ke tanah. Fang Han akhirnya memenangkan pertandingan, dan dia tidak mengambil pedang Kun Yu. Dia berjalan menuruni platform, dan kembali ke tempat dia duduk. Selain Fang Han di sini, ada pertempuran hebat di berbagai platform. Fang Han, aku tidak berpikir kamu memenangkan permainan. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa kartu truf. Tapi aku harap kamu tidak berhadapan denganku hari ini. Dalam hal ini, kamu dapat menikmati beberapa jam hidup lagi. Melihat Fang Han benar-benar mengalahkan lawannya, mata Ye Nantian dingin. Aku akan membuatmu menyesali kalimat ini. Jawab Fang Han menjilat bibirnya. Haha, tahukah Anda, saya memiliki harta di tubuh saya. Harta ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan, daripada 7 labu Anda. Itu tidak ada apa-apanya. Fang Han, Ye Tianan, teriak tetua memanggil kontestan berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.